Pemaparan rancangan evaluasi dari Bu Zini. Selanjutnya nomor 3 itu adalah Bapak Taufikur Rahman. Kepada Pak Taufikur Rahman kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya akan menampilkan rancangan evaluasi saya. Insya Allah ini nanti mohon nanti masukan dan tanggapan dari Ibu Sepa dan juga nanti Pak Hermi untuk penguatan kami karena memang ini rancangan evaluasi kita memang masih bayang-bayang kemarin masih belum ada gambaran bakunya seperti apa, harusnya seperti apa, jadi kita masih meraba-raba. Tapi di sini kami sudah mencoba merancang di kelompok 3 hampir sama dalam bentuk rancangan evaluasi yang mana isinya nanti ada jurnal refleksi, ada lembar observasi, kemudian lembar survei siswa, pedoman wawancara, dan artefak hasil belajar siswa. Ada 5 hal ini yang nantinya diharapkan di dalam unggahan yang kemarin sudah kami berikan dan kami unggah dan belum dinilai, walaupun nanti hasilnya seperti apa. Nah, yang pertama ada jurnal refleksi. Sepemahaman saya, Ibu Seva dan Bapak Ibu yang lainnya, bahwasannya jurnal refleksi ini adalah refleksi kita sebagai seorang guru ketika nantinya pelaksanaan PPL itu sudah dilakukan. Artinya kita merefleksi diri kita sendiri. Ya, merefleksi ke diri kita sendiri. Nah, ada beberapa item pertanyaan nanti yang direfleksi pada saya sendiri, yang nanti jawabannya ya saya sendiri juga yang akan menjawab. Nah, jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung artinya sesuai tidak dengan apa sintak atau dengan perencanaan aksi yang sudah saya siapkan. Jenis kegiatannya apakah pembelajarannya sudah sesuai atau tidak. Perasaan yang muncul ketika selama melakukan pembelajaran rencana aksi. Jadi, ketika kita melakukan belajar rencana aksi itu ada nggak perasaan senang? Apakah perasaan kita deg-degan ataukah perasaannya biasa saja? Kemudian hal-hal positif atau keberhasilan yang telah saya capai. Ada juga kualitas pembelajaran nih di kelas. Ini langsung saya gabung berlangsung dengan menggunakan model Project Citizen atau Make a Match, ini bagaimana kualitas pembelajarannya di kelas? Apakah ada perubahan atau tidak? Kemudian bagaimana capaian siswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan? Jangan-jangan nih pada saat proses pelaksanaan PPL nanti dengan tujuan pembelajaran sekian, oh ternyata ada yang dapat dicapai lebih dari itu. Itu ada capaian siswa yang bisa jadi lebih dari tujuan pembelajaran yang ada. Nah, hambatan yang kita temui selama proses pembelajaran di kelas ketika kita melakukan rencana aksi, itu direfleksi juga. Apa yang kita hambat? Mungkin saja kayak seperti kemarin kami diskusi dengan kawan-kawan, dengan Bu Rida termasuk, bisa jadi hambatannya Bu Rida ya mati lampu, listrik padam, ya proyektor rusak, dan lain sebagainya. Artinya ini kita refleksi nanti ketika kita selesai melaksanakan perencanaan aksi di PPL. Kemudian hal positif apa yang saya rasakan tentang proses pembelajaran? Ada perubahan nggak ke saya? Apakah perubahan itu sudah baik, ataukah ada peningkatan dengan saya? Ya. Ataukah perubahan itu hal negatif yang saya rasakan? Jangan-jangan saya malah nambah nggak bisa ngajar ketika ada konsep seperti ini. Jangan-jangan saya malah nambah nggak bisa memberikan penjelasan yang gamblang kepada siswa. Nah, ini refleksi, namanya kita merefleksi diri sendiri. Kemudian pada saat kita pelaksanaan juga kita refleksinya adakah ide-ide baru yang muncul? Kemudian hal apa nih yang harus saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Dan hasil utama atau kesimpulan apa yang saya peroleh dari refleksi ini? Artinya nanti sudah kita pikirkan nih, ada muncul ide baru tidak? Ada hal-hal yang baru tidak? Kemudian hal apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya? Kemudian apa sih kesimpulan dari kegiatan perencanaan aksi yang sudah saya lakukan? Itu direfleksi semua supaya nanti supaya nanti ke depannya akan menjadi lebih baik lagi kegiatan perencanaan aksi itu diterapkan memang benar-benar di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian lembar observasi ini saya tujukan kepada guru. Observasi guru ini artinya nanti kalau pemahaman saya Bu Elia, ini pemahamannya adalah guru atau kepala sekolah nanti mengobservasi saya pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi di sini saya siapkan kuesioner petunjuk pengisian sama kurang lebih kami. Di sini jadi kualitas pembelajaran guru di dalam kelas semakin meningkat dari sebelumnya. Gurulah atau kepala sekolah yang nanti akan mengisi kuesioner ini. Kemudian guru tampil ceria. Kira-kira kita di dalam kelas itu tampil ceria enggak setelah diobservasi oleh kepala sekolah? Setelah diobservasi oleh teman sejawat? Atau kita malah seperti tidak berwibawa, seperti tidak menginspirasi, malah gupek dan lain sebagainya. Nah, apakah guru mampu menghasilkan perangkat pembelajaran yang lebih baik dan menarik dari sebelumnya? Kalau yang sebelumnya hanya bawa buku, pena, tiba-tiba kita sudah bawa tongkat, bawa map, bawa karton, dan lain sebagainya. Ini jadi akan diobservasi oleh guru, diisi oleh guru. Kemudian guru memberikan dampak efektif tidak dalam pembelajaran di kelas setelah pelaksanaan program ini. Model Project Citizen, kebetulan saya nanti akan menggunakan Project Citizen dan juga Make a Match. Jadi, model Project Citizen dan Make a Match ini menjadi solusi yang tepat menangani pembelajaran yang kurang menarik dan meningkatkan motivasi.
Guru memperoleh keterampilan baru dalam membuat media. Sesuai nggak dengan pernyataan? Artinya nanti kolom yang ada di sini ini diberikan pernyataannya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai ya boleh poin 1, boleh poin 2. Jika memang sangat sesuai, boleh poin 4. Maka nanti pertanyaan-pertanyaan ini menyesuaikan pernyataan ini disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh observer yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah. Guru mampu membangun interaksi dan komunikasi secara aktif. Guru mampu melakukan evaluasi pembelajaran terkait pengetahuan, sikap, spiritual, dan instrumen yang sesuai. Atau guru berkeinginan untuk melakukan kerjasama dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Jadi nanti ini lembar observasi guru ini saya tujukan kepada guru. Nanti ada juga lembar observasi yang ditujukan kepada kepala sekolah. Jadi nanti antara kepala sekolah dan guru yang akan mengobserver saya melihat pada saat saya proses rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 yang ini ditujukan untuk pemberian penilaian kepada saya. Kemudian lembar survei siswa. Ini kan ada lembar survei siswa, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi saya ambil lembar survei siswa saja, Bapak Ibu. Nah, kenapa lembar survei siswa? Karena siswa yang langsung merasakan nanti dampak dari rencana aksi kita. Jadi di sini saya buat semacam ini. Nah, ini ada permasalahan pertama, permasalahan yang kedua. Jadi ada pembelajaran yang kurang menyenangkan sebenarnya, yang kurang menyenangkan dan menarik. Yang kedua, motivasi dan minat belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya beri emot, karena bagi saya, menurut saya ketika nanti dihadapkan ke anak-anak, ini mereka menyesuaikan dengan emot masing-masing. Jadi saya punya ada ide, mereka mengisinya sesuai dengan emot. Kalau dia senang, berarti 4. Kalau dia senang biasa saja, dia cukup senang, 3. Tapi katanya biasa saja, yang nomor 2. Kalau ya sangat nggak senang, tidak sesuai, berarti yang 1. Jadi anak-anak nanti petunjuknya adalah melingkari saja emot yang mereka sukai. Jadi kalau di pembelajaran permasalahan rancangan aksi 1 tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan menarik itu, apakah guru memberikan pelajaran yang menarik? Guru memberikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai? Apakah guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan pembelajaran di kelas? Guru mampu membangun interaksi dengan peserta didik? Apakah guru menjelaskan materi pembelajaran dengan gamblang dan menarik? Nah, ini semua di pertanyaan untuk menjawab tentang bagaimana rancangan aksi 1. Apakah pembelajaran itu menarik atau menyenangkan setelah eksekusi di PPL untuk rancangan aksi 1. Untuk rancangan aksi 2, ini mengatasi masalah motivasi dan minat siswa. Nah, ini pertanyaan ini saya buat berdasarkan indikator-indikator minat dan motivasi. Jadi, memang ada beberapa indikator dari minat siswa, motivasi siswa. Jadi, saya buatlah sebuah pertanyaan. Saya tertarik mengikuti pembelajaran PKN dengan penuh semangat. Nah, apakah memang mereka benar-benar semangat? Jangan-jangan mereka mengikutinya pada saat itu saja. Besok-besok mereka nggak semangat lagi. Ya. Saya memahami materi yang disampaikan oleh guru. Saya senang mengikuti pembelajaran. Senang dengan tertarik ini saya rasa mungkin beda ya Bu ya, Bu saya ya dan ibu-ibu yang lain. Senang itu artinya wah ini sekali. Kalau tertarik itu penasaran. Nah, gitu. Saya aktif dalam kegiatan. Aktif ini dalam artian mereka selalu berkomunikasi, berinteraksi, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Saya berani mengungkapkan pendapat saat berdiskusi dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini motivasi dan minatnya ini dilihat dari sini, di observer-nya adalah sebagai siswa. Siswa nanti kita berikan lembaran ini, kemudian mereka kita suruh lingkari emot yang sudah ada di sini. Jika memang sesuai dengan pernyataan itu, mereka lingkari saja emot tersebut. Kemudian ini pedoman wawancara ini saya tujukan ke kepala sekolah nanti. Artinya nanti saya mau melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang permasalahan, kemudian tentang rencana aksi, ya nantinya mungkin ke depannya masih ada yang kurang di sini. Tadi saya melihat dari Pak Bu Zidni dengan Bu Tri, oh iya ternyata harus ada refleksi setelah pelaksanaan rencana aksi. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ketika nanti permasalahan-permasalahan yang ada dan rencana aksi yang akan saya lakukan. Jadi sejak Bapak kepala sekolah, kemudian saya menyajikan dulu penyebab masalah ini, kepala sekolah menceritakan sebenarnya ini sudah dilakukan di kegiatan eksplorasi alternatif solusi di LK 2.1, 2.2. Tetapi di sini ada poin nomor 5. Ini adalah berikut saya hasilkan. Jadi nanti saya menampilkan LK 2.1, 2.2, mohon masukan dan hal apa saja yang harus saya perbaiki. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai rancangan aksi? Kemudian yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang keberhasilan terhadap rancangan aksi ini nanti? Dan adakah saran dan masukan bagi Bapak terhadap pelaksanaan rancangan aksi yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas?
Jadi ini memang baru pertanyaan untuk bagaimana tentang rancangan aksi yang akan saya lakukan. Belum pada sampai ke tahap bagaimana setelah pelaksanaan. Tadi saya lihat punya Bu Zini sudah sampai tahap selesai pelaksanaan. Nah, ini yang masih kurang di saya. Saya refleksi diri saya sendiri, Bu, saya Pak, ternyata masih ada yang kurang saya direfleksi untuk rancangan wawancara terhadap kepala sekolah. Ini baru awal, artinya saya harus membuat juga wawancara bagaimana nanti setelah pelaksanaan rencana aksi 1, 2 saya terlaksana. Jadi ini saya sudah ketahuan nih kekurangan saya satu, saya Pak. Kemudian yang kelima, artefak hasil belajar siswa tadi sama hampir kurang lebih dengan punya Bu Zini. Jadi ini contoh. Jadi nanti di sini artefak itu kan adalah kumpulan hasil karya siswa ketika di dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kalau di kegiatan pertama itu anak-anak menggunakan project citizen. Artinya mereka nanti akan menghasilkan sebuah project berupa portofolio, berupa mapping dan lain sebagainya yang nantinya akan saya kumpulkan di sini. Kemudian hasil kegiatan mereka per kelompok dan nama siswa, kelompoknya apa saja kegiatannya, hasilnya apa saja. Kemudian kriterianya tadi sama seperti dengan Bu Zini, sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian nanti ada juga presentasi mereka di Make a Match. Make a Match ini nanti hasil karyanya adalah berupa kegiatan pembelajaran LKPD sebenarnya. LKPD mereka untuk memecahkan permasalahan. Jadi nanti memang ada beberapa hal yang hasil karya mereka itu kita masukkan berupa bukti berupa foto, bisa berupa link video, bisa foto kegiatan mereka diskusi dan lain sebagainya yang nantinya bisa kita masukkan di hasil karya mereka. Nah, itu saja mungkin Bu Elia dan ibu-ibu sekalian tentang rencana evaluasi saya. Saya evaluasi sendiri bahwasannya saya masih kurang di pedoman wawancara yang harusnya saya lakukan pada kepala sekolah. Saya lakukan di awal, tapi harusnya dilakukan juga setelah pelaksanaan rancangan aksi. Tapi ini belum ada, ternyata saya masih ada yang kurang, slip sedikit. Itu saja mungkin Bu Sepa dan Ibu Bapak yang lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke Pak Tommy untuk menampilkan tayangan rancangan evaluasi. Bapak Ibu saya izin untuk sholat asar sebentar Ibu Sepa. Wah, Boleh silakan Pak. Assalamualaikum Pak Hermi, kita